Izinkan saya, Najwa Zarah Nabila dari SDIT Harapan Bunda, menceritakan kisah tentang misteri Kembang Wijaya Kusuma. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bernama Aji Pramosa. Dia terkenal sebagai raja yang keras kepala dan tidak mau tunduk kepada raja-raja dari negeri lain. Di wilayah kekuasaannya ada seseorang juga yang terkenal amat sakti, yaitu Resi Kano atau Kiai Jamur. Sehingga Prabu merasa disaingi dan menganggapnya sebagai musuh. Prabu Aji Pramosa menyuruh para penggawa untuk mengusir dan membunuh Resi Kano dari wilayahnya. Ia pun berkata kepada para penggawa, "Usir atau bunuhlah Resi Kano. Jangan biarkan dia hidup di negeri ini. Dia akan membuat kita tidak amanah di negeri ini." "Baik, Prabu. Kami akan segera melaksanakan perintah, Prabu." Rencana raja terdengar oleh Resi Kano, sehingga Resi Kano pergi dari tempat tinggalnya dengan membawa kebencian dan dendam kepada raja. Para penggawa yang diutus untuk mencari Resi Kano pun pulang menghadap Prabu Aji Pramosa seraya berkata, "Prabu, kami mohon maaf. Kami telah mendatangi tempat tinggal Resi, tetapi Resi Kano tidak ada di kediamannya." "Aku tidak peduli. Carilah Resi Kano sampai ketemu dan bunuhlah." "Kami sudah berusaha mencarinya ke sana kemari. Kami juga telah menanyakan kepada penduduk di sekitar tempat tinggal Resi, tetapi tidak ada yang mengetahui di mana Resi berada." "Aku tidak butuh jawabanmu. Sebagai penggawa, kamu semua harus mematuhiku dan bertanggung jawab atas perintahku. Bagaimanapun caranya, cari sampai ketemu. Jangan harap bisa pulang tanpa membawanya hidup atau mati." Seketika itu juga para penggawa pergi meninggalkan istana untuk mencari Resi Kano. Berhari-hari mereka berjalan tanpa kenal lelah, menelusuri hutan dan naik turun gunung. Sementara itu, Resi Kano mengembara ke arah tepi pantai selatan Pulau Jawa. Sesampainya di Cilacap, Resi menemukan tempat untuk bersembunyi dan bertapa. Namun, berkat kegigihan para penggawa, tempat persembunyian Resi dapat mereka temukan. Setelah menemukan tempat persembunyian Resi Kano, para penggawa pulang menghadap Prabu Aji Pramosa dan melaporkan bahwa Resi Kano telah mereka temukan. Seketika itu juga para penggawa Prabu berangkat menuju ke tempat persembunyian Resi Kano. Sesampainya di sana, Prabu Aji Pramosa berkata, "Hai Resi Kano, berani-beraninya kamu berada di negeri ini. Keluar, jika kau memang sakti, lawanlah kamu kalau berani." "Tidak, aku tidak akan menyerah begitu saja kepada kalian. Tangkap aku kalau bisa." "Berani sekali kau. Hai para penggawa, tunggu apa lagi? Masuk dan tangkaplah dia." Para penggawa pun segera masuk ke tempat persembunyian Resi Kano dan berusaha untuk menangkap dan membunuhnya. Namun, setiba di persembunyiannya, Resi Kano telah hilang. Dari kejauhan terlihat awan gelap datang dengan begitu cepat. Hari cerah seketika berubah menjadi gelap. Terdengar suara petir menyambar menggelegar. Angin tenang berubah menjadi samar. Prabu Aji Pramosa sangat heran menyaksikan peristiwa itu. Ia pun segera membacakan mantra-mantra. Angin ribut dan suara gemuruh mendadak reda. Tiba-tiba muncul seekor naga raksasa. Prabu pun secepatnya melepaskan anak panah dan tepat mengenai perut naga raksasa itu dan berhasil mematahkannya. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat seorang putri kecil
berlari-lari mengejar Prabu dengan membawa sebuah kuda. Tuan, Tuan, tunggu sebentar, Tuan. Ada apa, Nak? Siapa diri? Saya Dewi Wasowati. Berkat anak panah Tuan, saya bisa kembali ke surga. Sebagai tanda terima kasih saya, terimalah cangkok bunga kusuma ini. Berkat anak panah Tuan, saya bisa kembali ke surga. Sebagai tanda terima kasih saya, terimalah cangkok bunga kusuma ini. Siapapun yang mendapatkan cangkok bunga kusuma ini akan menurunkan raja-raja di Jawa. Wah, benarkah itu, Nak? Kalau begitu, akan aku terima dengan senang hati. Dengan tawa puasnya, Prabu menerima kembang itu. Tapi herannya, gadis kecil itu menghilang. Tidak lama setelah mendapatkan cangkok kembang Wijaya Kusuma, Prabu segera mendayung sebuah perahu untuk menuju ke darat. Karena sangat hiraunya, Prabu tidak sadar cangkok kembang Wijaya Kusuma yang dipegangnya itu lepas di bawah gelombang. Prabu baru sadar cangkok kembang Wijaya Kusuma itu hilang setelah ia berada di darat. Prabu menamai tempat hilangnya cangkok kembang kusuma itu Nusa Kembangan. Lama-lama penyebutannya berubah menjadi Nusa Kambangan. Prabu pun pulang ke Kediri dengan tangan hampa. Singkat cerita, Prabu Aji Pramosa kembali ke Pulau Nusa Kambangan setelah mendengar berita bahwa tumbuhnya pohon ajaib di Pulau Nusa Kambangan. Setiba di sana, Prabu agak terkejut karena pohon ajaib itu adalah cangkok kembang Wijaya Kusuma yang pernah ia terima dari Dewi Wasowati. Dalam hatinya, Prabu amat kecewa karena teringat pada waktu ia menerima kembang itu. Pada saat itu, Dewi Wasowati mengatakan bahwa siapapun yang mendapatkan kembang itu akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Namun, apa benar? Semua itu Tuhan yang menentukan. Prabu pun pulang ke Kediri dengan tangan. Begitu ceritanya, teman-teman. Pesan moral dari cerita ini sesuai dengan pepatah Jawa. Aja kumimper, mundak kepinter. Aja cidra, mundak cilaka. Jangan berpapan pandai agar tidak salah arah. Jangan berbuat curang agar tidak celaka. Terima kasih sudah mendengar ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.